Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan baik. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi trigonometri latihan soal part 3. Latihan soal ini melanjutkan dari part-part sebelumnya. Tapi sebelum kita mulai, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya dulu supaya mendapatkan notifikasi pada setiap video baru terkait latihan-latihan soal seperti ini. Mari kita mulai. Nah, latihan soal ini terdiri dari sebenarnya beberapa soal, mulai dari nomor 13 sampai nomor 32. Nah, tapi di sini hanya beberapa soal yang akan dibahas. Mari kita mulai dari nomor 13. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. CD adalah garis tinggi. Diketahui sin A-nya sama dengan 3/5 dan tan B-nya sama dengan 12/5 dan BD-nya sama dengan 2,5. Maka keliling segitiga ABC tersebut adalah, ini ada gambarnya ya, segitiganya di bawah. Nah, mari kita mulai. Nah, jawabannya adalah pertama, kita misalkan dulu semua sisi yang ada pada segitiga ABC. Kita hanya mengetahui sisi D-nya, yakni 2,5. Nah, tapi kita juga tahu jika keliling segitiga ABC itu adalah sisi J ditambah sisi DB yakni 2,5, sisi K, dan sisi L. Nah, sedangkan kita belum mengetahui J, K, dan L-nya. Oke, baik, kita coba lihat di soal. Kita di sini memiliki nilai tan B sama dengan 12/5. Dan tan B kalau ada di segitiga ABC, kita perhatikan tan B itu ada di segitiga kecil BCD. Definisi tan apa? Depan per samping, berarti M per DB. Nah, ini perbandingan ya, jadi bukan 100% ini ukuran sisinya, tapi perbandingan sisinya. Perbandingannya berarti kan 12/5. Berarti sisi K-nya perbandingannya adalah 13. Ini segitiga istimewa ya, jadi kita mengetahui bahwa M berbanding DB berbanding K sama dengan 12/5/13. Nah, berarti kita bisa mencari sisi K-nya sebenarnya. Dengan cara sisi K-nya berbanding DB itu kan sama dengan 13/5. Nah, kita sudah mengetahui DB-nya adalah 2,5. 2,5 dan 5 kita sederhanakan, jadinya 1/2. Kemudian 13 dibagi 2 itu K. Berarti K-nya adalah 6,5. Oke, selanjutnya kita butuh sisi M juga, karena di segitiga ADC yang besar itu dia tidak ada sisi yang diketahui, berarti kita harus memiliki sisi M supaya kita dapat mencari J dan L. Oke, sisi M juga kita cari, misalkan dari M per DB yakni 12/5. Nah, di sini sama DB-nya adalah 2,5, kita bagi dengan 5, berarti M-nya adalah 12 dibagi 2, yakni 6. Bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya karena kita sudah tahu K dan M, sedangkan kita butuh J dan L juga. Nah, berarti kita coba menggunakan sin A sama dengan 3/5, yakni sin itu kan perbandingannya depan banding hipotenusa, berarti M banding L. Nah, seperti ini di gambarnya, 3/5. Ini perbandingan ya, jadi belum tentu panjangnya itu segitu gitu. Sedangkan J-nya berapa kira-kira? Ini juga segitiga istimewa kan. Kalau kita punya M-nya 3, L-nya 5, maka J-nya sama dengan 4. Jadi 3, 4, 5 segitiga istimewanya ya. Nah, maka J berbanding M berbanding L sama dengan 4 berbanding 3 berbanding 5. Nah, misalkan kita ingin mencari L-nya dulu. Berarti bisa gunakan M kan. M berbanding L sama dengan 3/5. Nah, M-nya sudah kita dapatkan. M-nya sama dengan 6. Berarti kita perkecil dibagi sama 3. Berarti L-nya sama dengan 2 dikali 5. Sama dengan 10. Gitu ya. Oke, selanjutnya. J-nya ya. Jadi sekarang J berbanding M sama dengan 4/3. Nah, M-nya 6, berarti J dibagi 6 sama dengan 4 dibagi 3. Diperkecil penyebutnya, kita bagi 3,
Berarti J sama dengan 4 dikali 2, yakni 8. Nah, sudah dapat semuanya, bisa langsung kita masukkan. Berarti keliling segitiga ABC-nya adalah 8 ditambah 2,5 ditambah 6,5 ditambah 10. Jawabannya 27. Oke. Lanjut ya. Nomor 15. Nah, kalau ada nomor 15 seperti ini, di sini kita ditanyakan nilai eksak dari sin 60 kali tan 45 kali cos 30 tambah sin 45 kali cos 60 tambah tan 30. Nah, sebelumnya kita harus hafal dulu nilai sin, cos, dan tan yang ada di tabel kuadran 1, seperti yang ada di layar. Jadi ini harus wajib udah dihafalkan ya. Kita langsung masukkan aja, sin 60 setengah akar 3, tan 45 1, cos 30 setengah akar 3. Ditambah sin 45 setengah akar 2, dikali cos 60-nya setengah, dikali tan 30-nya 1/3 akar 3. Nah, ini kalau misalkan ada yang seperti ini, kita kalikan terlebih dahulu, ditambahkannya terakhir. Kalikan langsung 3 aja ya. Jadi, di sini kita dapat sin 60 kali tan 45 kali cos 30, itu hasilnya adalah 3/4. Ditambah sin 45 kali cos 60 kali tan 30, akar 6/12. Boleh kita samakan penyebutnya, jadinya 12 penyebutnya. Kemudian pembilangnya 9 tambah akar 6. Jadi jawaban akhirnya adalah 9 tambah akar 6/12. Ini sudah paling sederhana ya, karena akar tidak bisa dijumlahkan dengan yang selain akar, dan tidak bisa juga disederhanakan, karena semuanya tidak memiliki suatu kelipatan yang sama. Oke, kita lanjut ya. Nomor 17. Nah, di sini juga sama. Kita diminta untuk mencari nilai cos 10 derajat ditambah cos 170 derajat. Kalau kita perhatikan di tabel, tidak ada kan sudut istimewa 10 dan 170. Maka apa yang kita lakukan? Nah, di sini kita harus paham bahwa kita kan punya 4 kuadran. Kalau 10 derajat itu kan di kuadran pertama ya. Kalau 170 derajat ada di kuadran kedua kan. Dan ini 170 itu ada hubungannya dengan 10. Hubungannya apa? Kita perhatikan yang sebelah kanan layar. Di sini kuadran pertama ada alfa. Kuadran kedua ada 180 kurang alfa. Kita gunakan aturan sumbu X-nya. Berarti cos 10 ditambah cos 170 itu sama dengan cos 10 ditambah cos 180 dikurang 10. Jadi 170-nya kita ganti dengan 180 dikurang 10. Maka sama dengan cos 10 dikurang cos 10. Kenapa dikurang? Karena kalau di kuadran 2 nilai cos itu negatif, dan kita tahu 170 adalah kuadran 2 yang berelasi dengan sudut 10 derajat. Berarti cos 170 sama dengan negatif cos 10. Berarti berapapun nilai cos 10, jawaban soal nomor 17 adalah 0, karena cos 10 dikurang cos 10. Paham ya? Oke, selanjutnya. Nah, nomor 19. Pada suatu segitiga sembarang ABC, nilai cos B ditambah C dibagi 2 sama dengan, kita harus garis bawahi dulu segitiga sembarang ABC. Berarti sudut A tambah sudut B tambah sudut C sama dengan 180 derajat. Nah, berarti kalau gitu sudut B tambah sudut C adalah 180 dikurang A. Berarti kalau kita bagi 2 menjadi sudut B ditambah sudut C dibagi 2 sama dengan 90 derajat dikurang sudut A per 2. Paham ya? Nah, ini langsung kita cari nilai cos-nya. Berarti cos B tambah C per 2 itu sama dengan cos 90 derajat dikurang A per 2. Kalau kita ingat-ingat kembali, tadi di soal sebelumnya, ini bisa menggunakan aturan sumbu Y karena ada sudut 90 derajat. Dan berarti 90 derajat kurang sesuatu atau alfa
itu tuh berarti dia di kuadran 1. Dan kalau di kuadran 1, terus menggunakan aturan sumbu Y, maka cos B tambah C dibagi 2 itu sama dengan sin A per 2. Bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya. Nomor 20. Nah, pada gambar di bawah ini, nilai sin P dikurang sin R adalah, kita perhatikan gambarnya, P dan R merupakan sudut yang saling berhadapan pada suatu bangun dalam lingkaran. Nah, berarti sudut P tambah sudut R sama dengan 180 derajat. Berarti kita bisa tuliskan bahwa sudut R sama dengan 180 derajat dikurang sudut P. Paham ya? Maka nilai sin-nya, sin P dikurang sin R, itu sama dengan sin P dikurang sin 180 min P. Karena sudut R-nya itu sama dengan sudut 180 min P. Maka sama dengan sin P dikurang sin P. Kenapa dikurang sin P? Ya karena sin 180 kurang P itu pasti terletak di antara kuadran 1 atau 2 kan. Tergantung nilai P-nya berapa. Tapi nilai sin di kuadran 1 ataupun 2 itu kan positif, jadi tidak merubah tanda gitu ya. Jadi ini langsung aja ditulis sin P. Nah, maka jawabannya 0. Bisa dipahami ya? Selanjutnya, nomor 23. Diketahui suatu segitiga KLM dengan panjang KL dikurang LM sama dengan 8, serta sudut K sama dengan 30 derajat, dan sudut L sama dengan 105 derajat. Nah, kita diminta untuk menentukan panjang KL. Oke, kita coba lihat dulu. Di sini misalkan ada suatu segitiga KLM. Sudut K-nya 30 derajat, sudut L-nya 105 derajat. Dan katanya KL ditambah LM sama dengan 8. Kita bisa misalkan ya, misal KL-nya itu sama dengan A. Maka LM-nya sama dengan 8 kurang A. Paham ya? Kita misalkan jadi variabel apapun, bebas. Boleh A, B, C, X, Z, Y, itu bebas ya. Kemudian setelah itu, kita perhatikan di segitiga ini. Nah, kita ingin mencari nilai A-nya kan? Kita dapat mencarinya dengan aturan sin. Tapi sudut M-nya belum diketahui. Bisa nggak kita mencari sudut M? Bisa ya? Karena sudut M itu kan dalam segitiga. Berarti sudut M sama dengan 180 derajat dikurang sudut K tambah sudut L. Maka sudut M-nya sama dengan 45 derajat. Oke. Kita gunakan langsung aturan sin. Berarti sin 30 derajat berbanding sisi LM, berarti depannya, atau 8 kurang A, itu sama dengan sin 45 derajat berbanding A. Kita masukkan nilai sinnya, sin 30 setengah, sin 45 setengah akar 2. Kita bisa coret setengahnya ya, kemudian kali silang. Berarti kita memperoleh A sama dengan 8 kurang A akar 2. Nah, kita bisa kalikan dulu ruas sebelah kanannya. Jadinya A sama dengan 8 akar 2 dikurang A akar 2. Kemudian kita satukan A pada ruas yang sama. Misalkan semuanya pindah ke sebelah kiri. Maka diperoleh A tambah A akar 2 sama dengan 8 akar 2. Nah, kita faktorkan dulu ya ruas sebelah kirinya. A-nya jadi keluar. Berarti, boleh kalau kedua ruas kita bagi 1 tambah akar 2 ya. Maka A-nya sama dengan 8 akar 2 dibagi 1 tambah akar 2. Nah, ini belum selesai, karena pada penyebut masih terdapat akar. Berarti kita harus merasionalkan. Bagaimana cara merasionalkannya? Dikali dengan 1 kurang akar 2 dibagi 1 kurang akar 2. Oke, kita langsung kalikan. Berarti nilai A-nya sama dengan 8 akar 2 dikali 1 kurang akar 2 dibagi 1 kurang 2. Hasilnya adalah 8 akar 2 kurang 16
dibagi negatif 1. Berarti hasil akhirnya A-nya sama dengan 16 dikurang 8 akar 2. Maka panjang KL-nya itu sama dengan 16 dikurang 8 akar 2. Atau KL-nya kan sama dengan A. Paham ya? Oke, nomor 24. Suatu segitiga X, Y, Z memiliki panjang X2, panjang Y-nya akar 7, serta sudut Y-nya sama dengan 60 derajat. Ditanyakan panjang sisi Z-nya. Nah, kita perhatikan segitiganya. Kira-kira untuk mencari sisi Z, itu bagaimana caranya? Bisa tidak kita menggunakan aturan sin? Tidak ya. Kenapa? Karena kita punya sepasang sebenarnya. Sisi Y dan sudut Y. Tetapi ditanyakan sisi Z, yang mana kita nggak tahu sudut Z-nya berapa, dan tidak bisa dicari juga sudut Z-nya kan. Maka kita bisa menggunakan aturan yang melibatkan 3 sisi, yakni aturan cos. Nah, kita langsung gunakan sisi Y sama dengan sisi X kuadrat tambah sisi Z kuadrat dikurang 2X Z cos Y. Bisa dipahami ya kalau sisi Y itu adalah sisi di depan sudut Y. Sisi X juga sama di depan sudut X. Sisi Z juga sama di depan sudut Z. Maka sisi Y kuadrat itu sama dengan akar 7 kuadrat sama dengan 2 kuadrat ditambah Z kuadrat dikurang 2 kali 2 kali Z cos 60 derajat. Diperoleh 7 sama dengan 4 ditambah Z kuadrat dikurang 4Z dikali setengah. Kita pindahkan ya semua, misalkan ke ruas kanan. 0 sama dengan Z kuadrat dikurang 2Z dikurang 3. Nah, berarti kita faktorkan menjadi 0 sama dengan Z kurang 3 dikali Z tambah 1. Berarti Z-nya sama dengan 3, atau Z-nya sama dengan negatif 1. Z itu apa sih? Digambar dia adalah suatu sisi kan, berarti tidak mungkin Z itu negatif. Maka kesimpulannya, jadi panjang Z adalah 3. Bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya, nomor 26. Sebuah kapal berlayar ke arah timur sejauh 30 km. Nah, kalau ada soal cerita seperti ini, bisa langsung kita gambarkan saja sketsanya ya. Di layar sudah dituliskan ya, arah timurnya, utaranya, selatannya, baratnya. Nah, maka 30 km ke arah timur berarti kan seperti ini ya, dari A pindah ke B. Nah, kemudian kapal melanjutkan perjalanannya dengan arah 30 derajat sejauh 60 km. Nah, kalau ada seperti ini, berarti 0 derajatnya itu ada di sisi utara. Berarti kalau 30 derajat dari utara itu melaju 30 derajat, nah kita peroleh, seperti ini. 60 km ke arah C. Nah, jarak kapal terhadap posisi saat kapal bergerak adalah berapa mil? Ini pertanyaannya agak rancu ya, dari kilometer diubah ke mil. Sebenarnya nggak apa-apa sih, cuman kita coba peroleh dari kilometer aja ya. Jadi ditanyakan jarak dari A ke C, atau jarak yang X itu. Nah, kita harus paham dulu sudut dalamnya. Jadi kan kita mau cari X nih, berarti kita harus tahu dulu sudut dalam yang B. Di sini kan baru tahu yang 30 derajat, tapi jangan lupa. Nah, itu siku-siku kan, berarti sudut B-nya adalah 90 derajat ditambah 30 derajat, sama dengan 120 derajat. Kita gunakan aturan cos, X kuadrat sama dengan 30 kuadrat ditambah 60 kuadrat dikurang 2 dikali 30 dikali 60 dikali cos 120 derajat. Berarti X kuadratnya sama dengan 900 ditambah 3600 dikurang 3600 dikali negatif setengah. Maka jawabannya X kuadratnya sama dengan 6300. Nah, berarti X-nya sama dengan akar dari 6300. Kita bisa perkecil ya.
Kan 6.300 sama dengan 100 kali 9 kali 7. Akar 100 itu 10. Akar 9 itu 3. Berarti X-nya sama dengan 30 akar 7. Sedikit tambahan ya, contoh lain untuk menggambarkan sketsa itu ada 2 macam sebenarnya. Jadi tidak hanya cara pertama pada nomor 26, ada juga cara lainnya. Oke, ini contoh lain, jadi ini nggak ada hubungannya sama nomor 26, tapi kita sama-sama pelajari ya. Nah, misalkan, suatu kapal berlayar dari pelabuhan A, misalkan ke arah 120 derajat. Nah, ini bisa kita ambil 0 derajatnya itu secara normal. Maksudnya apa? Maksudnya kita ambil 0 derajatnya itu dari sumbu X kanan atau sumbu X positif. Jadi 120 derajatnya itu seperti ini. Nah, 90 tambah 30. Misalkan ke arah pelabuhan B sejauh 40 km. Kemudian dari pelabuhan B, dia berlayar kembali dengan arah 240 derajat ke arah pelabuhan C. Berarti sama 0 derajatnya kita ambil juga dari sumbu X positif. Nah, 240 derajat. Oke, ke arah C sejauh 80 km. Maka jarak A ke C-nya berapa? Nah, ditanyakannya B-nya. Berarti kita harus tahu sudut dalam dari sudut B dulu. Sudut B itu dibagi 2 bagian. Sudut pertama, dia sudut yang saling dalam berseberangan, berarti 30 derajat. Kemudian sudut keduanya adalah sudut yang saling melengkapi sama 240 untuk menjadi 270 derajat. Berarti 30 derajat kan? Berarti sudut B-nya sama dengan 60 derajat. Bisa dipahami ya? Cara kedua. Cara keduanya sekarang kita modelkan sama seperti cara nomor 26. Berarti pelabuhan A kemudian berlayar sejauh 120 derajat. Berarti kita ambil 0 derajatnya itu ada di utara. Berarti seperti ini ya, 120 derajat itu dari atas, nah ke bawah gitu, ke arah B. Kemudian dari B, dia berlayar kembali 240 derajat ke arah C. Berarti sama 0 derajatnya diambil dari utara. Nah gitu, ke arah C. Maka jarak A ke C-nya sama dengan B, sama ya. Kemudian sudut B-nya juga kita harus cari. Nah, pertama dari sini sama dia dalam berseberangan. 30 derajat, kemudian juga sama 30 derajat karena melengkapi untuk jadi 270 derajat. Berarti sudut B-nya sama-sama 60 derajat. Oke, dua segitiga ini kalau kita gambarkan secara lebih sederhana, itu jadinya gini kan. Sama aja kan, mau cara pertama, mau cara kedua, kalau tidak melibatkan arah utara, barat, selatan, timur, itu kalian bisa pilih mau menggunakan cara yang mana. Tapi untuk nomor 26, khusus karena dia bicara arah timur. Nah, berarti kita harus menggunakan patokannya 0 derajatnya itu ada di arah utara. Paham ya? Jadi untuk menggambarkan sketsa ini tergantung dari soalnya, gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nomor 27. Nah, ada suatu segi 6 beraturan dengan panjang sisi 8 cm. Dan segi 6 itu ada di dalam lingkaran, seperti gambar di bawah. Nah, luas dari yang diarsirnya berapa katanya? Oke, kita gambar dengan lebih besar. Kita perhatikan, sudut pusat O itu kan sudut 360 dibagi 6. Dan dibaginya sama besar, karena dia segi 6 beraturan. Berarti sudut O-nya sudah jelas 60 derajat kan? Dan OA itu sama dengan OB. Berarti sudut A sama dengan sudut B. Kebetulan kalau di sudut segi 6 beraturan itu tuh semua sudutnya itu sama-sama 60 gitu ya, karena awalnya sudut O udah 60 kan, sudut A dan B sisanya 180 dibagi 2, 60 juga, jadi dia segitiga sama sisi gitu ya. Kita bisa langsung hitung dulu luas segitiga OAB. Nah, berarti luas segitiga OAB sama dengan setengah dikali sisinya 8 dikali sin 60. Berarti sama dengan setengah dikali 64 dikali setengah akar 3. Jawabannya 16 akar 3.
Ini baru luas segitiga ABO. Nah, kalau misalkan luas dari segi 6-nya sendiri gimana berarti? Berarti kan 6 kali luas segitiga kan? Berarti 6 kali 16 akar 3. Berarti luas segi 6-nya adalah 96 akar 3. Nah, untuk mendapatkan daerah yang diarsir, berarti kita harus tahu juga luas lingkarannya. Luas lingkarannya di sini pi r kuadrat. Pi-nya sebenarnya 3,14 kan, karena R-nya ada 8 kuadrat. Tapi nggak apa-apa ya, kita tuliskan dalam pi aja. Jadi 64 pi. Nah, maka luas daerah yang diarsir adalah 64 pi dikurang 96 akar 3 satuan luas. Ya, jadi kalau sentimeter kuadrat berarti. Bisa dipahami ya? Selanjutnya, nomor 30. Nah, di sini masuk ke menggambar fungsi. Di sini ada ditanyakan nilai maksimum dari fungsi y sama dengan 3 cos setengah x kurang 60 tambah 2. Nah, ini lengkap banget. Coba kita data dulu. Di sini kita punya rumus umumnya gitu ya. Fx sama dengan A, berarti yang ini cos. A cos bx plus minus c plus minus d. Nah, A di sini kan ingat-ingat kembali dia adalah amplitudonya. Kemudian B-nya dia adalah banyaknya gelombang atau nanti berpengaruh ke periodenya. C dan D-nya ini pergeseran. Kalau C gesernya kanan kiri, kalau D atas bawah. Nah, sekarang pertanyaannya untuk soal yang nomor 30. Kita data dulu amplitudonya berarti yang 3. Kemudian banyak gelombangnya setengah. Berarti setengah gelombang ya, satu putarannya. Kemudian perpindahan atau pergeserannya 60 derajat dan plus 2. Pertanyaannya, kalau ditanyakan nilai maksimum berarti apa maksudnya? Nilai maksimum itu adalah nilai Y, di mana Y-nya sama dengan dari apa? Dari sumbu simetri kan? Berarti dari sumbu simetri itu naik atau turun kalau maksimum? Naik kan? Berarti ditambah amplitudo. Nah, kalau nilai minimum berarti kebalikannya, sumbu simetri dikurang amplitudo. Nah, berarti sumbu simetrinya aja. Dapat dari mana sumbu simetrinya? Koefisien A, B, C, atau D? Yang D ya, jadi sumbu simetri itu adalah koefisien D. Berarti Y-nya sama dengan 2 ditambah 3, karena amplitudonya jelas 3. Berarti nilai maksimum dari fungsi Y yang ini adalah Y sama dengan 5. Paham ya? Oke, selanjutnya. Nah, ini nomor terakhir. Kita diminta untuk menggambarkan Y sama dengan 2 sin X tambah 30. Ini 30 derajat maksudnya ya. Oke, sama seperti tadi. Rumus umumnya kan tadi A, berarti yang ini sin. A sin BX tambah C plus minus D. Nah, kita coba data. Berarti kalau gitu amplitudonya atau koefisien A-nya yang mana? Yang 2 ya. Nah, dia koefisien A, berarti amplitudonya sama dengan 2. Kemudian koefisien B-nya 1 kan, berarti banyak gelombang dalam satu putarannya adalah 1 gelombang. Kemudian koefisien C-nya 30 derajat, berarti nah dia geser ke kiri sejauh 30 derajat. Dan koefisien D-nya 0. Berarti sumbu simetrinya di Y sama dengan 0. Paham ya? Ditambahkan gitu koefisien D, kan kalau di soalnya nggak ada koefisien D-nya. Berarti kalau nggak ada, sama dengan 0. Oke, langsung kita mulai gambarkan saja. Jangan lupa sumbu simetrinya di Y sama dengan 0, amplitudonya 2, banyak gelombangnya itu 1, kemudian dia agak geser kiri 30 derajat. Berarti gimana gambarnya? Nah, perhatikan, karena grafik sin itu mulainya dari bawah ke titik maksimum, kemudian ke tengah lagi, kemudian ke titik minimum, kemudian ke tengah lagi. Tapi karena dia geser 30 derajat ke kiri, maka mulainya itu di negatif 30 gitu kan. Berarti seperti pada layar gitu. Jadi sumbu simetrinya di sumbu X, yakni Y sama dengan 0, amplitudonya
itu 2, karena jaraknya 2 ke atas, 2 ke bawah. Kemudian banyak gelombangnya 1 gelombang, penuh ya, 1 bukit, 1 lembah. Kemudian geser kiri 30 derajat. Kelihatan ya di gambarnya, dia putus-putus dulu, karena dia geser, tapi karena di negatif, nggak perlu kita gambar, karena kita menggambar hanya untuk 0 derajat hingga 2pi atau 360 derajat. Oke, coba dipahami dulu. Baiklah, karena ini soal terakhir, berarti sekian dulu pembahasan kali ini. Kita lanjutkan lain waktu. Jangan lupa berlatih. Jangan lupa subscribe, like, dan share jika video ini bermanfaat, supaya manfaatnya bisa lebih luas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.